Halo semuanya, kembali lagi dengan saya RK Movies. Kali ini saya akan menceritakan film dari Amerika yang berjudul Predator versi kedua, di mana film ini menceritakan tentang berkeliarannya predator di kota Los Angeles yang mengakibatkan ratusan jiwa meninggal karena ulah predator yang ganas. Lantas, bagaimana cara membunuh predator yang kejam ini? Tonton sampai habis. Berlatar belakang di kota Los Angeles pada tahun 1980 sedang terjadi peperangan antara pemberontak narkotika dengan para polisi. Para warga kota sudah banyak dirugikan karena rumah dan toko mereka mengalami kerusakan karena peperangan yang terjadi. Bahkan tidak hanya itu, para polisi juga sudah mulai kewalahan melawan para pemberontak yang tak henti-hentinya melawan mereka. Tidak lama di tengah-tengah peperangan yang terjadi, seseorang bernama Daniel yang kebetulan adalah seorang inspektur kepolisian baru saja datang karena ingin membantu untuk melawan para pemberontak. Merasa bahwa pemberontak sulit diserang, kemudian Daniel membawa mobilnya ke depan para pemberontak. Selanjutnya, setelah mobil berhasil menahan tembakan dari pemberontak, di situ para polisi segera menembaki para pemberontak sampai beberapa dari mereka berhasil dikalahkan. Setelah itu, Daniel mencoba menyelinap dari belakang untuk menembaki para pemberontak lain yang sedang asik-asiknya berperang. Dirasa para pemberontak lain banyak kabur ke gedung, di situ mereka segera menghampiri para pemberontak lain yang tersisa ke sebuah gedung. Di sisi lain, di dalam gedung, para pemberontak justru sedang menyiapkan beberapa senjata mematikan untuk menyerang para polisi kembali. Sementara itu, Daniel dan para polisi lain sudah berada dalam gedung untuk mencari keberadaan para pemberontak. Tidak lama, saat mereka mengecek ke sebuah ruang kamar, mereka dikagetkan dengan munculnya pemberontak yang menyerang mereka. Setelah beberapa menit adu tembak, lalu hanya tersisa seorang pemberontak saja yang bernama Joseph. Merasa terpojok, kemudian Joseph pergi ke lantai paling atas untuk menyelamatkan dirinya. Setelah sampai di lantai atas, Joseph yang tidak punya pilihan karena sudah terkepung akhirnya memutuskan untuk melompat dari atas gedung. Setelah kejadian tersebut, Daniel merasa lega karena sudah berhasil membunuh para pemberontak. Namun baru saja merasa lega, Daniel dikagetkan dengan sebuah makhluk impossible yang berada di depannya. Tidak lama, makhluk itu menghilang karena melihat kedatangan para polisi yang menghampiri Daniel. Di situ, Daniel mendapat laporan dari polisi bahwa para polisi menemukan di ruang kamar lain terdapat banyak mayat para pemberontak yang sudah terbunuh. Kemudian Daniel segera pergi ke ruang kamar yang dimaksud polisi, dan di sana Daniel melihat bahwa para pemberontak sudah menjadi mayat. Namun anehnya, setelah diteliti, mayat tersebut seperti diserang oleh sebuah makhluk buas karena terdapat banyak cakaran di badannya. Tetapi di tengah-tengah kota seperti ini tidak mungkin terdapat hewan buas yang menyerang mereka sampai seperti ini. Bahkan tidak hanya itu, polisi juga menemukan seorang mayat lagi yang tergantung di langit-langit dengan kondisi yang serupa. Daniel yang merasa bahwa ada yang janggal kemudian memerintahkan para polisi untuk menyelidiki kejadian ini. Lalu scene berpindah dengan beberapa anggota sekte sesat yang melakukan ritual di sebuah kamar gedung. Bahkan sekte ini juga sudah menyandra seseorang pasangan kekasih yang nantinya digunakan untuk tumbal. Kemudian ritual dibuka dengan ketua sekte yang memercikkan darah ke badan pasangan laki-laki, lalu menghabisinya dengan menusukkan pisau ke badannya. Tidak lama, seorang anggota sekte yang sedang santai-santai tiba-tiba di badannya muncul titik 3 merah yang mengakibatkan dia tertembak oleh sebuah makhluk. Para anggota sekte lain yang melihatnya segera menembaki di sekitar ruangan meskipun mereka tidak melihat siapapun di sana. Tidak disangka sebuah makhluk impossible mulai menyerang mereka dengan sangat kejam, sampai satu persatu dari anggota sekte telah terbunuh dengan sangat mengenaskan. Setelah kejadian tersebut, para polisi datang karena peristiwa yang baru saja terjadi. Tidak lama, Daniel datang karena mendapat laporan dari polisi. Di sana, Daniel segera masuk ke dalam gedung untuk mengecek keadaan di dalam gedung. Sesampainya dalam ruang kamar, mereka dikejutkan dengan mayat yang sudah terbunuh dengan mengenaskan. Setelah diteliti lebih dalam, seorang polisi menemukan sebuah benda seperti ujung tombak yang sudah tertancap di langit-langit kamar. Di situ, Daniel merasa bahwa kejadian ini ada kaitannya dengan para mayat pemberontak yang ditemukan di kamar gedung kemarin. Setelah kejadian itu, lalu para polisi segera menyelidiki lebih lanjut tentang kejadian aneh ini.
Keesokan harinya, Daniel menuju laboratorium penelitian untuk mencari tahu tentang mayat yang telah ditemukan kemarin. Di sana, seorang peneliti mengatakan bahwa semua mayat ini terdapat luka seperti cakaran di badannya. Namun, cakaran ini bukan seperti cakaran hewan pada umumnya, karena luka yang dihasilkan dari cakaran sangat begitu dalam. Tidak sampai di situ, dia juga meneliti sebuah ujung tombak yang tertempel pada langit-langit kamar gedung kemarin, dan menyimpulkan bahwa material dari ujung tombak ini bukan material dari bumi. Kemudian, saat Daniel keluar dari laboratorium, dia dihampiri oleh mobil untuk mengajaknya ke suatu tempat untuk membicarakan hal penting. Di situ, Daniel langsung memasuki mobil dan pergi ke sebuah tempat. Singkat cerita, setelah sampai di tempat yang sepi, seseorang yang mengajaknya tadi adalah Joseph, yang ternyata masih hidup meskipun dia jatuh dari gedung di awal film tadi. Di situ Joseph mengatakan bahwa di kota ini terdapat makhluk dari dunia lain yang sedang berkeliaran di sekitar kota untuk mencari mangsa. Di situ Daniel percaya tidak percaya dengan perkataan Joseph lalu pergi meninggalkannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba makhluk yang dibicarakan datang atau disebut dengan predator. Di situ, dengan sekejap, predator menghabisi Joseph dengan sangat mudah. Lalu scene berpindah dengan beberapa polisi dan teman Daniel yang sedang menaiki kereta umum untuk pergi ke sebuah tempat. Namun tanpa diketahui, muncul guncangan dari atas gerbong kereta di mana seekor predator sedang mencoba memasuki gerbong tersebut. Tidak lama, saat predator berhasil memasuki gerbong, di situ para polisi segera menembaki predator. Tetapi kekuatan dari predator sungguh kuat, yang mana hal itu satu persatu dari mereka telah dihabisi oleh predator. Setelah itu, teman Daniel menyuruh beberapa orang yang tersisa untuk pergi ke gerbong lain untuk menyelamatkan diri. Sampai beberapa saat kemudian, kereta sampai di stasiun. Di situ, semua orang segera pergi dari kereta. Tidak lama kemudian Daniel datang ke stasiun karena mendapat laporan dari polisi. Di sana Daniel segera mencari teman-teman yang di samping kereta. Namun saat dia tanya kepada peneliti di sana, ternyata mayat yang telah ditemukan adalah mayat para warga kota saja. Di situ Daniel yang bingung karena tidak menemukan temannya tiba-tiba mendengar suara di luar dan setelah Daniel mengeceknya, ternyata seorang predator yang sedang berkeliaran di sekitar rumah warga. Daniel yang dendam kepada predator karena sudah membunuh teman-temannya. Di situ Daniel segera mengendarai mobilnya untuk pergi ke tempat para polisi untuk mencari bantuan agar predator cepat tertangkap. Sesampainya di sana, mereka segera siap-siap dan menuju ke tempat yang diyakini tempat predator tinggal. Singkat cerita, setelah sampai di sana, beberapa polisi mengajak terlebih dahulu keadaan di dalam. Sementara itu, Daniel masih menyiapkan beberapa senjata untuk dibawa. Namun baru saja polisi mengajak ke sebuah tempat, mereka dikagetkan dengan munculnya predator yang menghabisi beberapa polisi. Kemudian Daniel yang tahu akan itu segera menyusul ke sana. Tidak lama Daniel datang dan menembaki para predator. Di situ tembakan dari Daniel mengakibatkan predator menjadi tepar. Kemudian Daniel menggunakan kesempatan itu untuk menghampiri predator dan secara perlahan-lahan membuka topengnya. Namun secara tiba-tiba predator bangkit dan menyerang Daniel kembali. Di sana Daniel yang kewalahan mencoba bersembunyi untuk mengatur rencana lain. Tidak lama Daniel melihat predator yang sedang di pinggir atap lalu menggunakan kesempatan itu untuk mendorong predator sampai jatuh ke bawah. Namun beruntungnya predator belum sampai jatuh ke bawah karena memegang tangan Daniel. Kemudian predator mencoba mengaktifkan bajunya untuk bisa terbang. Namun di situ Daniel mencoba meraih alat predator untuk melepaskan genggamannya. Setelah berhasil meraih alat predator yang tertancap di tembok, Daniel segera memotong tangan dari predator yang mana hal itu menjadikan predator jatuh sampai masuk ke dalam rumah warga. Daniel yang melihat bahwa predator masih selamat kemudian masuk ke dalam rumah warga untuk mencari predator. Setelah beberapa menit mencari ke dalam rumah, ternyata menurut kesaksian pemilik rumah, makhluk tersebut telah melompat ke sebuah lorong lift yang dalam. Di situ secara perlahan-lahan Daniel mulai turun menggunakan sebuah kabel. Setelah sampai di permukaan tanah, dia menelusuri sebuah tempat yang aneh, di mana tempat ini seperti peninggalan orang dulu. Tidak lama Daniel dikagetkan dengan munculnya predator yang menyerang dirinya.
Akhirnya mereka berdua bertarung sampai tidak lama kemudian akhirnya Daniel kalah. Namun di situ saat Predator ingin membunuh Daniel, Daniel segera menusukkan senjatanya kepada badan Predator sampai pada akhirnya Predator berhasil dikalahkan. Di situ Daniel merasa senang karena sudah membalaskan dendamnya berhasil membunuh Predator. Namun kesenangan itu berubah ketika para Predator lain bermunculan di samping Daniel. Di situ Daniel hanya pasrah karena jumlah Predator yang sangat banyak. Namun tanpa diketahui, Predator hanya mengambil mayat dari Predator yang telah mati. Setelah kejadian tersebut, tiba-tiba tempat itu bergoyang dan untungnya Daniel berhasil keluar. Setelah dilihat, ternyata tempat itu sebenarnya adalah pesawat Predator yang ingin pergi dari tempat ini. Singkat cerita, setelah pesawat Predator sudah pergi, di situ Daniel mulai bangun dari pingsannya dan segera keluar. Dan film diakhiri dengan Daniel yang selamat dari peristiwa tersebut.